Adik-adik izinkan kakak lanjutkan. Kakak berharap kalian bisa menangkap. Kakak berharap kakak bisa dengan lebih cepat. Kakak cuma mau berkata apa yang akan terjadi sepulang kalian dari tempat ini. Oke? Yang menjadi masalah adalah kemarin kakak sudah katakan kita gak selamanya tinggal di sini. Kita gak selamanya retret di tempat ini. Tapi kita harus pulang. Oke? Boleh saya minta gambarnya, PowerPoint-nya? Nah, ini dia yang jadi masalah. Ada muka kalian kah di sana? Saya minta foto kemarin. Kan kalian sempat norak kan setiap kali mukanya masuk ke LED. Yang menjadi masalah adalah pulang dari tempat ini, kalian akan menjadi enemies most wanted. Kalian akan jadi sasaran iblis nomor 1. Kakak mau katakan kalau kalian baca di kitab Ayub, maka kalian akan menemukan Ayub yang sangat baik, bahkan iblis saja gak kenal. Sampai Tuhan harus mengenalkan, hei iblis kamu kenal gak ada orang namanya Ayub? Orang baik itu gak berbahaya buat iblis. Tetapi orang-orang yang punya pengertian bahwa mereka harus membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, itulah orang-orang yang berbahaya bagi iblis. Tuh kan ini aja seneng banget lihat mukanya di LED kan. Gak apa-apa lah, nikmati. Iblis gak takut sama orang baik. Maaf, banyak agama yang mengajarkan lebih baik dari orang Kristen. Dan iblis gak takut sama mereka. Tapi iblis sangat gemetar dengan orang-orang yang mengenal Tuhan dan akan membawa lebih banyak orang lagi untuk mengenal Tuhan. Dan itu akan menjadi sasaran nomor 1 buat iblis. Kejadian 3 ayat 15, di awal mulanya di saat manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan mengadakan permusuhan dengan iblis, antara iblis dan manusia, Di Alkitab dikatakan, aku mengadakan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan manusia. Dan sejak hari itu Tuhan mendeklarasikan perang antara iblis, kuasa kegelapan antara dosa dan keturunan manusia. Di Alkitab dikatakan, sesudah itu Tuhan berkata kepada ular bahwa engkau akan makan debu seumur hidupmu. Saya mau tanya adik-adik, ular itu makannya debu atau daging sih? Tuhan gak berbicara sesuatu yang ular yang kita kenal sebagai binatang. Tetapi ada roh ular atau sang pembinasa, sang pencuri itu musuhnya dan makanannya cuma satu, debu. Dan siapa yang diciptakan dari debu tanah? Manusia. Jadi Tuhan mengatakan, hai iblis, mulai hari ini makananmu adalah generasi ini. Dan akan ada sebuah pertarungan, ular akan memakan generasi ini, tetapi akan ada orang-orang pahlawan-pahlawan Tuhan yang akan meremukkan kepalamu. Dan itu akan menjadi peperangan dan pertarungan selamanya. Matius 12 ayat yang ke-30. Makanya di Alkitab dikatakan dalam bahasa Inggris sangat baik. This is war and there is no dan tidak ada zona netral di sini. Kita lagi perang, nggak ada zona abu-abu, itu nggak ada. Neutral ground nggak ada di sini. Dalam bahasa Indonesianya, siapa yang tidak bersama Tuhan, artinya kamu adalah lawannya Tuhan. Jadi kalian gak bisa berkata, kak saya ini cuma pengen jadi anak sekolah minggu baik-baik, WL baik-baik, orang Kristen baik-baik, itu gak ada. Sebab ayatnya mengatakan tidak ada zona netral di sini. Kamu jadi musuh iblis, atau kamu jadi musuh Allah. That's it. Antara kamu berdiri dan berhadapan dengan iblis, atau kau berdiri bersama iblis. Saya bisa katakan, kalian tahu di Alkitab di perjanjian baru saat Yesus berjalan di tengah-tengah manusia. Siapa pihak yang sampai akhir tidak mengenal Yesus bahkan menyalibkan Yesus? Orang baik. Orang yang mengenal Alkitab. Siapa itu?
orang Farisi. Judas Iskariot dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang mengenal firman tetapi tidak mengenal Allah. Makanya Tuhan katakan, ini tidak ada zona netral antara kamu bersama Allah atau kamu menjadi lawan Allah. Kak, aku maunya jadi orang baik, orang saleh. Aku tetap baca Alkitab kok. Yes, itu adalah definisi orang yang berkata salibkan Yesus. Kalian harus jadi orang-orang yang mengenal kebenaran, mengenal Allah, dan membawa sebanyak mungkin orang mengenal kebenaran dan mengenal Allah. Kakak akan ceritakan dengan singkat 1 Samuel 15 ayat 8 sampai 9. Ini sesi terakhir kok ya. Hari itu ada raja bernama Agag. Dia adalah orang Amalek. Dan hari itu Raja Saul, raja pertama orang Israel, semua tahu ceritanya ya. Diutus Tuhan, kamu harus perang melawan Amalek dan kamu harus memusnahkan mereka. Habis semuanya, take no prisoner, dienolin semua. Tapi hari itu di Alkitab ditulis, Saul tidak menumpas Agag. Dan Saul membiarkan Agag hidup, maaf. Kayaknya kurang ngebaca, nanti diperbaiki lagi. Dan Agag orang Amalek ini dibiarkan dan diselamatkan oleh Saul. Tapi coba baca di Alkitab. Sekian ratus tahun kemudian, bangsa Israel jatuh dalam perbudakan, jatuh dalam dosa, masuk ke dalam masa perbudakan. Mereka dibuang, masuk ke Raja Persia di zaman Esther. Dan di zaman Esther ada seorang, bukan raja ya, tapi second man sebutannya. Orang kedua, wakil yang sangat jahat, namanya ialah Haman, dan ternyata dia adalah keturunan Agag. Dan kemudian siapa yang harus menghadapi Haman orang Agag? Boleh next. Di kitab Esther yang sama ada seorang yang bernama Mordekai. Siapa itu Mordekai? Mordekai adalah anak atau keturunan dari Benyamin dan namanya adalah Kish, papahnya Saul. Jadi Mordekai itu siapa? Mordekai ini keturunan dari Saul. Apa yang tidak diselesaikan antara Saul dengan Raja Agag harus diselesaikan oleh Mordekai, anak atau keturunan dari Saul, melawan Haman yang juga adalah keturunan Agag. Semua musuh yang tidak kamu selesaikan hari ini akan kamu hadapin di masa depan. Kamu hari ini nyuri jawaban teman, nanti kamu kerja, kamu akan nyuri uang, nyuri kesempatan. Hari ini kamu tidak bisa berdamai dengan semua sakit hatimu, kamu tidak bisa mengampuni ayahmu, kamu menikah, kamu tidak akan bisa mengampuni suamimu. Hari ini kamu tidak bisa menghormati siapa yang menyampaikan firman di depan, nanti ke depan kamu tidak akan dihormati oleh orang lain. Semua yang kamu tidak selesaikan, kamu akan hadapi di masa depan. Hari itu Saul seorang raja, tugasnya satu, dia membunuh raja yang sudah terikat. Gampang atau susah? Gampang. Tapi buat egonya gak gampang. Dia perlu mengambil Agag dan dipertontonkan, hey, aku ini hebat, aku bisa mengalahkan dia. Dan ternyata singkat cerita, ternyata Agag ini punya keturunan yang luput dari pedang Saul. Dan hari itu remedialnya, semua ujian gak lulus ada remedialnya. Remedialnya adalah hari itu keturunan Saul bukan rajanya. Keturunan Saul budak harus ngelawan Haman yang hari itu adalah rajanya. Kemarin siapa yang ikut main game di sini? Oke, yang ikut retret ya. Gamenya seru nggak? Seru, ada yang dikit yang bilang nggak, kurang ya, nanti kita bikin yang lebih heboh lagi. Di game itu mengajarkan kalian harus menghadapi raja-raja, betul? Kalian suka nggak suka, kalian punya musuh dalam hidup ini. Suka nggak suka adik-adik, ini bukan zona netral. Kalian harus mulai seperti Sersugi katakan, belajar mengangkat senjata kalian.
Sampai akhirnya Mordekai memutuskan menghabisi semua. Ester 9 ayat yang ke-25. Dan kemudian Mordekai tidak mau mengulangi kesalahan dari Saul. Dia menumpas habis semua keturunan Haman. Semua disulakan pada tiang. Adik-adik, hari ini kakak mau ajak sebelum kita ada pemeteraian, sebelum nanti kita akan mendoakan adik-adik satu-satu. Kakak mau ajak kalian doa perang. Kak, doa perang itu apa? Sebentar, kakak akan kasih tahu. Generasi ini punya musuh, bukan cuma generasi kalian. Kakak ini juga masih muda ya, jangan lupa. Tadi kemarin malam banyak yang manggil saya dengan sebutan Om. Tolong saya ralat ya. Kakak. Oh juga gak apa-apa. Abang juga saya bisa terima. Apa? Nantulang saya gak bisa terima. Apa? Susu kalau orang Surabaya apa? Joshua saya juga gak terima. Ini kakaknya kalian. Memang saya punya anak 2, itu adiknya kalian. Ini kakak kalian. Istri saya, Tante Kesia gak apa-apa. Kokoh tetap. Lai, apa itu Lai? Jangan Om, jangan yang lain. Ini kakak. Saya juga punya musuh untuk generasi saya. Tapi hari ini kakak mau ajak untuk kita doa sama-sama. Kakak coba masukkan ada 5 golongan. Yang pertama, kalian yang tahu kalian punya musuh perzinahan. Jangan anti dengan kata ini. Saya lebih baik bahas ini di gereja daripada kalian bahas ini di rumah bersama pacar kalian. Dengar itu baik-baik. Lebih baik saya yang bahas ini daripada kalian bahas dengan teman-teman kalian yang gak pernah mengerti tentang kebenaran. Saya baru mengenal tentang semua perzinahan, buka video porno, masturbasi, maaf. Itu semua SMP waktu saya masuk Mahanaim. Jadi kalau kalian berpikir kalau saya masuk Mahanaim, HBB, HCS, saya pasti hidup kudus. Saya belajar semua yang bejat di sekolah Mahanaim. Sampai akhirnya saya memutuskan angkat pedang. Musuh generasi adalah ada yang namanya roh perzinahan, teman-teman. Saya nggak bisa berkata sekarang laki dan perempuan dan laki saja. Sekarang saya tahu ada roh LGBT juga. Kemarin saya sempat bercanda. Di sini tuh teman-teman penari ini banyak yang single-single. Di gereja juga banyak yang single-single. Dan saya ini coba, ini kenapa ya kok banyak yang single-single ya? Kok kayaknya cowoknya itu kurang gitu. Cowok ganteng yang takut akan Tuhan tuh kurang gitu. Sampai banyak yang cari dari aplikasi dan lain sebagainya. Saya ini baru sadar adik-adik, ini intermezzo dikit ya. Kakak ini punya pelayanan yang lain. Isinya 1.200 pria. 1.200 pria. Tapi saya ini mikir kok kenapa ya 1.200 pria ini tidak dilirik sama satu pun penari perempuan di Mahanaim. Saya baru sadar pelayanan 1.200 pria ini ternyata masih waria hari ini. Masih pakai baju perempuan. Dan itulah yang saya gembalakan sampai hari ini. Jadi kalau saya berpikir ini kenapa ya, kok perempuan-perempuan ada Cik Fania, siapa Cik Kenis, ini masih single-single semua. Laki-lakinya banyak yang kena roh LGBT juga ternyata. Jadi pesaingnya cewek-cewek cantik di tempat ini. Bukan cuma cewek cantik lainnya, cowok ganteng juga sekarang musuh kalian. Makanya kita harus perangin. Kita harus perangin. Oke? Bukan cuma LGBT, saya tahu yang namanya, cek. Kerasin dikit. Masih perzinahan. Yang pertama, ada terikat pornografi, ada yang terikat masturbasi. Kakak nanti mau ajak untuk setiap kalian. Semua kalian yang kalian tahu, kalian bergumul dengan ini. Oke? Kalian yang bergumul dengan ini. Khusus pesan, saya gak mau ada, maaf, meskipun saya tahu ada perempuan juga termasuk golongan ini. Tapi karena saya tidak mau ada side effect yang lain, dampak yang lain, kalian dicap aneh-aneh oleh teman-teman kalian. Saya minta hanya yang pria yang masuk ke kelas ini. Saya minta nanti kalian semua naik ke atas. Dan kalian berdoa, perangi diri kalian, angkat senjatamu bersama Tante Kesia. Tante ya, nanti dia mau ralat jadi Cici atau Dek Kesia terserah. Tapi kalian akan dipimpin oleh Ibu Kesia. Kalian akan angkat senjatamu, berdoa untuk semua roh perzinahan. Saya gak tahu di antara kalian sudah tidak perjaka atau tidak perawan.
And you need to fight. Kalian ini bukan domba yang kelu. Di hadapan iblis kalian tuh singa. Di hadapan Tuhan kalian domba. Paham? Kalau kalian diserang oleh roh perjinahan, kalian tahu kalian laki tapi mulai suka sama laki juga. Kalian bukan domba yang keluh. Tuhan, bukan. You need to fight. Kalau ada cowok, cewek yang dekatin sekarang juga bukan cuman cowok yang gatal, saya juga banyak kenal cewek yang gatal-gatal juga. Perlu dikasih daktarin. Itu roh. Jangan jadi domba yang keluh sama mereka. Silahkan dedek. Kalian harus angkat pedang. 2. Kalian yang tahu, ya ini kalau sisanya semua kelas yang lain, laki boleh, perempuan boleh. Kalian yang tahu, kalian punya kesepian, roh kesepian, roh minder. Cantik tapi minder, ada nggak? Ganteng tapi minder, ada nggak? Kalian yang tahu, kalian selalu gini, Kak nggak ada yang sayang sama aku kak. Ini gak lucu ya? Kak gak ada yang sayang kak. Kak aku ini sakit kak, makanya aku ngelukain diri. Yang tangannya suka garis-garis. Kalian yang suka gampang stres, kalian yang ngerasa gak berharga, kalian yang ngerasa tidak berarti, kalian yang insecure, eating disorder termasuk ya. Artinya kalian gak mau gendut. Setiap kali makan kalian muntah, cuma makan 1 sendok atau apa. Nanti kalian akan bersama Kak Tirza. Kakak minta kalian ada di paling belakang nanti. Atau paling depan lah, supaya kalian gak minder gitu ya. Semua yang kalian tahu, kalian ini menghadapi dengan roh kesepian. Kalian tahu roh kesepian gak sih? Kosong, ngerasa gak disayang, kalian rame-rame tapi kalian ngerasanya sendiri. Itu roh kesepian. Kalian bisa main medsos, kalian bisa dapat ribuan likes. Kalian lihat tuh loh artis di luar. Mereka bisa punya jutaan followers. Mereka tidur harus pakai obat tidur. Karena mereka stres. Mereka harus pakai drugs. Mereka tidur dengan sekian ratus perempuan. Gak cukup sekian ratus laki. Gak cukup sekian ratus anak kecil. Untuk memuaskan jiwa mereka. Yang mereka gak pernah dapat. Itu roh apa? Kesepian. Kalian bisa punya pacar 10 teman-teman. Saya tahu di tempat ini ada yang playgirl, playboy. Hates. Nggak usah nunjuk siapapun. Itu roh adik-adik. Kamu bisa mengharapkan cinta pria sebanyak mungkin. Uang setebal mungkin. Tapi yang masalah bukan faktor eksternal. Internalmu yang masalah. Dan kamu harus perangin itu. 3. Kalian yang tahu kalian pemarah. Kalian pemberontak. Dan kalian liar. Tahu liar nggak? Liar tuh gak pernah bisa diajarin, gak pernah bisa dididik. Mau khotbah seperti apapun, kalian akan liar. Saya tahu ada beberapa anak di tempat ini yang jiwanya liar. Udah dapat kasih sayang, udah dapat rumah, dia tetap kabur ke jalan kok. Itu liar. Udah dapat semua yang terbaik, tapi tetap pilih yang di luar. Tetap pilih yang dunia. Itu liar. Di Alkitab ditulis ada kuda liar, keledai liar. Mereka gak pernah bisa ditunggangi oleh Yesus. Yesus itu naiknya keledai. Dan ada keledai-keledai liar. Mereka yang suka berantem, mereka yang bergairah dengan penyiksaan. Saya kenal ada orang yang sukanya nonton video YouTube isinya orang kecelakaan yang darah di mana-mana. Saudara punya dendam, saudara yang tahu kau punya background tawuran dan kau suka mukulin orang, ngebully dan lain sebagainya. Saudara akan dipimpin sama Kak Christian, kamu akan doa di belakang di dekat kapal. 4. Kalian cinta akan dunia. Kalian yang punya, maaf saya pakai kata fetish yang salah. Yang absurd. Obsesi dengan game. Terikat dengan rokok, vape, rokok elektrik, whatever itu semua. Dugam, terikat obat-obatan. Kak, saya kayaknya 3-3-nya kak, 4-4-nya kak. Oke, pilih yang kalian tahu itu musuh terberatmu. Kak, sebenarnya saya ngerokok, saya bisa nolak sih. Tapi masalah terbesar saya marah dengan papa saya. Nangkep ya? Kak, sebenarnya saya ini masalah utama saya ini suka banget berzina kak. Saya bukannya sepi sih kak, saya addicted
Dengan semua pelukan, ciuman, saya addicted dengan itu. Nanti kalian naik ke atas. Dan kalau kalian tahu, kalian keterikatan dengan cinta dunia dan semua obsesi yang salah, rokok, vape, dan kalian serius, kalian mau lepas. Saya gak mau yang cuman iseng-iseng ikut-ikutan doang. Nanti kalian bersama Kak Obaja di sebelah kanan. Papahnya Kak Obaja ini pakai narkoba, kemarin Kakak Obaja cerita. Dan Kak Obaja sama sekali tidak pernah pakai narkoba. Karena dia menang dari roh ini. Kalian yang tahu, kalian selalu lebih suka dunia. Kalian gak suka ibadah, kalian gak suka sesuatu yang ilahi, yang rohani itu kalian gak suka. Saya tahu ya ada beberapa orang itu yang gini. Di tengah kebaktian nyanyi oke, selesai nyanyi mereka akan kabur ke pojok-pojok. Ngumpet main HP, gak tahu nge-scrollin apa. Kenapa? Hati mereka tuh gak pernah ada di sini. Dan yang keempat, yang kelima maaf, yang terakhir. Engkau yang tahu, engkau sangat bermasalah dengan keuangan. Engkau yang benar-benar miskinnya itu mentok bawah, mentok kiri. Perjudian, terlilit hutang, taruhan. Dan kalian tahu kalian mau lepas dari semua masalah keuangan. Kalian yang tahu orang tua kalian sangat miskin. Nanti kalian bisa kumpul di sebelah kiri sama Cici Kenis sebelah kiri. Kakak bacakan sekali lagi. Hanya yang laki untuk perzinahan. Kalian yang tahu kalian punya masalah dengan perzinahan. Kalian sudah tidak perjaka. Bahkan kalian ketertarikan dengan sesama jenis. Tapi kalian mau bebas. Nanti kalian naik ke atas. Yang kedua, kalian yang tahu kalian kesepian. Kalian minder. Kalian self-harm. Kalian depressed. Kalian di depan. Sama Kak Tirza. Kalian yang punya roh kemarahan, pemberontakan liar. Kalian akan di belakang sama Kak Christian. Kalian yang tahu kalian punya obsesi yang salah. Semua cinta dunia, rokok, vape, drugs. Yang kalian gak pernah bisa lepas. Kalian kumpul ke sebelah kanan. Sama Kak Obaja dan terakhir. Yang kalian mau bebas secara finansial. Kalian di sebelah kiri sama Cikenis. Ada satu gambar yang saya mau tunjukin adik-adik. Boleh? Saya minta gambarnya tolong disiapkan. Oke. Saya jelaskan sedikit. Ini adalah hasil dokter dari seorang anak yang berumur 4 tahun. Kalau kalian baca yang dicendrang, itu ada arsenik, ada lead, mercury, thallium. Semua yang dicendrang, ya boleh sembari next ya. Yang dicontreng atau yang dibulatkan, itu ada lead 6,1 gram di sana. Itu menunjukkan bahwa anak umur 4 tahun ini menderita satu penyakit yang menurut dunia nggak akan pernah bisa sembuh. Namanya apa? Autis. Bahkan kalian lihat beberapa teman kalian di sini juga kita sebut dengan anak kebutuhan khusus. Kita sebut dengan apa? Special needs. Eits, jangan coel-coel siapapun ya. Ini profetik loh, saya nggak mau ada yang cacat di tempat ini. Oke? Tapi kalian tahu ada orang-orang seperti, saya sendiri punya saudara kandung Down syndrome. Ini bukan Down syndrome, ini autis. Kalau Down syndrome, saudara tahu mukanya berubah. Tahu ya Down syndrome? Saudara saya seperti itu. Tapi ini ada anak umur 4 tahun. Kalau saudara lihat ya itu ada lead, kadmium dan lain sebagainya semua dicendrang. Itu menandakan anak ini positif autis. Dan itu gak bisa sembuh. Tapi kalian tahu apa yang ajaib? Pemain keyboard yang dari kemarin ngiringin kita, itu anak ini. Kak Jiro ini yang kata dokter dia autis, dia cacat, dia kebutuhan khusus, dia special needs, dia gak mungkin sembuh. Ini orangnya. Dan hari ini dia sembuh total. Melayani Tuhan. Katanya anak special needs tuh gak bisa ngelihat mata orang. Hai Jiro, aman? Ganteng, single, saya gak tahu available atau enggak. Belum boleh pacaran sama kakak-kakaknya. Tapi normal senormal-normalnya. Jadi kalau kalian bilang, Kak emang perzinahan bisa sembuh? Bisa. Kak emang aku bisa lepas dari rokok? Yes. Ada anak autis yang sembuh. Ini bukan autis dan sukanya main keyboard loh, enggak loh ya.
dia bisa pegang kamera, dia normal seperti kalian semua. Cuman kebetulan dia jago banget main keyboard, jadi saya minta dia ngiringin saya. Tapi kalau anak autis bisa Tuhan sembuhkan. Kenapa yang keterikatan rokok gak bisa Tuhan sembuhkan? Kenapa yang self-harm Tuhan gak bisa sembuhkan? Tuhan bisa sembuhkan kalian. Tapi hari ini kakak mau bilang kepada setiap kalian. Kalian harus punya amarah ilahi. Saya mau tanya, siapa yang di sini bosan berzinah? Boleh katakan? Siapa yang di sini capek dengan semua kesepian dan semua suara yang berkata kamu gak berharga? Siapa yang di tempat ini kau tahu, aku gak pernah mau marah dan nyakitin orang gak. Tapi tanganku ini terus, aku gak bisa kendalin. Boleh katakan? Kalian yang tahu kalian selalu berkata, Kak hari ini, pokoknya hari ini pasti aku lepas rokok. Nyatanya malam aja kalian ngerokok lagi. Boleh katakan lagi? Dan kalian yang capek hidup miskin, boleh katakan? Hari ini, angkat senjatamu. Kakak dari kemarin kakak bilang, kalian ini bukan penonton. Kalian akan dilatih jadi pemain. Kalau kalian tahu pemain bola yang main di lapangan 22 orang, 11 lawan 11. Penontonnya bisa 70.000 orang. Kalian gak didesain buat jadi penonton yang cuman dimintain persembahan. Ada yang nanya persembahan? Gak ada. Saya butuh kalian bukan jadi domba peres saya. Bukan jadi sapi peres yang saya mintain persembahan. Saya gak butuh uang kalian. Saya gak butuh uang kalian. Saya butuh kalian angkat pedang dan bantu saya selamatkan jiwa-jiwa di luar sana. Kalau kalian one day kalian diberkati Tuhan, kalian punya uang, kalian penghasilan kalian 1M per bulan, oke kalian mau bantu, that's good. Tapi sisanya kalau gaji kalian masih 10 juta, 15 juta, 20 juta, saya gak butuh duit kalian. Pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi saya butuh kalian berani angkat senjata kalian. Siapa yang mau memutuskan, aku mau lawan iblis Kak? Kak aku gak ngerti sih Kak. Aku aja gak ngerti cara ngelawannya gimana. Tapi oke, let's try. Boleh gak tangan? Let's try Kak. Kak aku ini mungkin baru anak kemarin sore Kak. Aku belum pernah megang senapan Kak. Begitu Rusia memutuskan perang dengan Ukraina. Bahkan artis pun harus pegang senjata. Saya tahu yang di tempat ini lebih dari artis. Tapi kalian akan belajar pegang senjata. Oke, boleh secara rapih kalian bangkit berdiri. Bawa barang-barang kalian.